Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak hebat kelas 5? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 8 subtema 3 pembelajaran 1 terdiri dari bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Usaha pelestarian lingkungan. Coba anak-anak hebat kelas 5 kalian perhatikan dan kalian amati gambar berikut ini. Dari gambar itu kita mendapatkan pertanyaan, kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Kegiatan tersebut yaitu kegiatan penanaman pohon atau reboisasi di lingkungan. Kemudian pertanyaan berikutnya, di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Kegiatan itu biasa dilakukan di lingkungan sekitar rumah, bisa juga dilakukan di wilayah perbukitan yang tandus. Pertanyaan berikutnya, apa tujuan dari acara itu? Tujuan dari acara itu yaitu untuk menghijaukan lingkungan, sehingga tanaman-tanaman yang ditanam bisa menyerap air sebagai sumber cadangan air. Apa manfaat dari acara itu? Manfaat dari acara itu yang pertama menciptakan lingkungan menjadi asri. Yang kedua untuk memanfaatkan lahan yang tidak terpakai. Yang ketiga tanaman yang tumbuh bisa mencegah banjir dan longsor. Nah itu tadi adalah pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan berdasarkan gambar yang telah kita amati. Nah anak-anak hebat, kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah kegiatan masyarakat sedang mengantri air bersih yang dibagikan oleh petugas penanggulangan bencana. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Ayo berdiskusi. Nah sekarang anak-anak jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama kelompokmu. 1. Apa syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Syarat-syarat air layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak, jawabannya yaitu air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak harus jernih, tidak berasa, bebas dari kuman, dan tidak berbau. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian. Jawabannya yaitu, untuk mencuci pakaian, air yang digunakan harus jernih, serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman, jawabannya yaitu, untuk menyiram tanaman, air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, misalnya air deterjen, namun kita dapat menggunakan air bekas cucian bahan makanan atau air hujan untuk menyiram tanaman. Nah itu tadi, yaitu kegiatan berdiskusi berdasarkan pertanyaan berikut pembahasannya. Anak-anak hebat kelas 5, ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum, namun ada pula yang sebaliknya. Ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, perhatikan gambar berikut.
Nah, gambar yang ditunjuk panah di sini adalah gambar air dalam kemasan atau dalam galon. Kemudian gambar berikutnya ini adalah air yang berasal dari keran atau PDAM. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, yuk membaca. Nah, anak-anak perhatikan bacaan berikut dengan bacaan yang berjudul air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagaimana besar, 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. 1. Persyaratan secara fisik. A. Tidak keruh. B. Tidak berwarna apapun. C. Tidak berasa apapun. D. Tidak berbau apapun. E. Suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau sejuk. F. Tidak meninggalkan endapan. Nah, itu tadi adalah persyaratan air bersih secara fisik. Kemudian yang kedua, syarat kimiawi, yaitu A. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. B. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. C. Cukup iodium. D. pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Nah, itu tadi adalah persyaratan air bersih secara kimiawi. Kemudian yang ketiga, syarat mikrobiologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampungan yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambah sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. 3 cara mencari sumber air tanah. Yang pertama yaitu membuat sumur. Kemudian yang kedua yaitu membuat pompa air manual. Yang ketiga adalah dengan membuat pompa air listrik. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Nah, anak-anak hebat kelas 5, perhatikan informasi dari bacaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Kira-kira ada informasi apa saja yang didapat dari bacaan air untuk kebutuhan sehari-hari? Perhatikan penjelasan berikut. Air untuk kebutuhan sehari-hari terbagi menjadi beberapa informasi, antara lain, sebagian besar 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Kemudian persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Kemudian masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Nah, itu tadi adalah informasi dari bacaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Ayo renungkan. Nah, anak-anak hebat kelas 5, hari ini saya belajar tentang penghijauan atau reboisasi.
Selanjutnya, pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari. Tugas kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Perhatikan gambar di samping untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 4. Nah, nomor 1 sampai 4 kalian kerjakan berdasarkan gambar di samping yang ditunjuk panah Pak Agung ini. Kemudian nomor 5, apa syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? 6, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Kemudian yang ketujuh, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Yang ke-8, sebutkan 3 persyaratan air bersih berdasarkan komponennya. 9, sebutkan 3 cara mencari sumber air tanah. 10, sebutkan 2 informasi yang kalian dapatkan dari bacaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal video tadi sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 8 subtema 3 pembelajaran 1. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.